Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, hari ini saya akan membahas tentang komunikasi publik di pertemuan ketiga. Jadi ini sudah pertemuan ketiga kita. Pertemuan kedua sebelumnya saya sudah membahas tentang definisi dari komunikasi publik. Jadi komunikasi publik itu adalah penyampaian informasi kepada kumpulan banyak orang atau lembaga dengan catatan selama pendengar itu lebih dari satu orang atau anggaplah 2 orang, maka dia menyampaikan komunikasi, dia berada pada ruang lingkup komunikasi publik. Atau meski hanya 2 orang yang terlibat di dalamnya, selama membawa naungan suatu lembaga, institusi, ataupun organisasi, maka dia dianggap atau mereka dianggap melakukan komunikasi. Karena kumpulan yang dimaksud di situ adalah dari lembaga yang dinaunginya. Oke, untuk pertemuan ketiga ini saya akan membahas tentang unsur-unsur dari suatu komunikasi. Unsur-unsur itu biasa juga disebut karakteristik, juga sama. Apa sih yang menjadi hal paling pendukung dari suatu komunikasi? Apa yang paling terpenting dari komunikasi publik itu sendiri? Nah, untuk komunikasi publik yang pertama yang dibutuhkan itu adalah sumber atau pembicara atau pemberi pesan. Secara umum disebut komunikator. Nah, komunikator ini merupakan asal atau pengirim pesan atau informasi. Komunikator atau sumber dalam komunikasi publik dapat dilakukan oleh siapapun. Dapat pula dilakukan oleh seorang komunikator publik profesional. Jadi, secara umum, sumber atau komunikator itu adalah pemberi pesan. Pesannya ini berupa informasi kepada pendengar. Yang kedua, karena ada pemberi pesan, berarti ada pesan yang disampaikan. Jadi unsur yang kedua yang penting dari komunikasi publik itu adalah pesan atau informasi. Pesan itu sendiri merupakan suatu yang disampaikan oleh sumber komunikator. Nah, pesan juga adalah sesuatu yang dianalisis karena setiap informasi yang didengar oleh pendengar itu butuh dianalisis untuk mencari kesamaan ataupun perbedaan. Karena akan ada 2, kesamaan ataupun perbedaan pendapat, plus ada lagi 1, tidak memahami apa yang dibahasakan, apa yang dibicarakan, apa yang dibahas, maka itu bisa dikatakan penambahan pengetahuan. Yang ketiga, setelah sumber pemberi pesan, ada yang disebut media. Media itu adalah perantara. Perantara biasa digunakan sebagai alat untuk memindahkan pesan ke komunikator. Jadi dalam berkomunikasi, tidak mesti harus bertatap muka, tidak mesti harus ada di depan. Biar melalui media televisi, radio, dan lain sebagainya, selama dia menggunakan alat media. Hanya saja komunikasi itu nanti dibagi. Ada yang namanya komunikasi satu arah dan ada yang 2 arah. Ada yang satu arah itu hanya komunikator yang dapat memberikan pendapat atau memberi informasi tanpa ada feedback daripada pendengar. Kalau 2 arah, maka keduanya ikut aktif terlibat. Unsur yang keempat yaitu tentang penerima atau komunikan. Jadi kalau pemberi pesan tadi itu disebut komunikator, kalau penerima itu disebut komunikan atau yang mendengarkan informasi yang disampaikan berupa pesan, bisa melalui media apa saja. Ada yang mengatakan, kenapa harus menggunakan media, Pak? Kalau saya bertatap muka, kenapa saya harus menggunakan media? Sekalipun seseorang ada di depan, kemudian kita memberikan pesan kepadanya, itu ada media perantara. Kadang menggunakan gerakan. Yang kedua, secara analisis
konsep fisika, pesan yang keluar dari mulut itu butuh perantara. Perantaranya itu berupa gelombang udara. Jadi udara itu akan sampai ke dalam telinga, itu adalah media. Jadi sekalipun kita bertatap muka, maka itu menggunakan media perantara berupa udara. Nah, karena di dalam ruang hampa sekalipun kita berteriak, kita tidak akan mendengar karena tidak ada pantulan gelombang secara makna fisiknya. Oke? Nah, penerima itu merupakan pihak yang menjadi sasaran pesan. Jadi pihak yang akan menjadi sasaran pesan dari pesan yang diberikan. Saya pikir ini bisa dipahami ya. Yang ketiga itu efek atau pengaruh. Jadi di dalam berkomunikasi harus ada pengaruh yang dirasakan oleh penerima. Informasi yang disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan akan memberikan efek atau pengaruh terhadap penerima pesan. Jadi penerima pesan ini bisa memberikan penolakan, bisa memberikan persepsi kesamaan, bisa juga memberikan informasi semacam pembahasan yang kita bahas itu belum pernah didengar oleh penerima, maka dia digolongkan sebagai penerima informasi secara permanen. Oke, yang ketiga itu tentang umpan balik. Jadi ada feedback dari penerima kepada komunikator. Pesan yang disampaikan oleh komunikator akan dianalisis oleh penerima dan akan diberikan komentar terhadap pesan yang disampaikan tersebut. Apakah setuju atau tidak setuju, atau dia mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Nah, muncul pertanyaan, kalau menggunakan media televisi misalnya, itu kan berlangsung satu arah. Bagaimana dia memberikan umpan balik? Umpan balik itu jangan kita mendefinisikannya sebagai satu bentuk tindakan harus mengungkapkan gagasan. Tetapi feedback itu bisa berupa reaksi atau tindakan seseorang penerima. Jadi ketika ada perubahan reaksi, perubahan posisi, perubahan kondisi dari penerima pesan, maka dia telah memberikan umpan balik terhadap pesan yang kita sampaikan. Oke? Saya pikir itu tentang unsur-unsur komunikasi publik. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari komunikasi publik, di mana karakteristik komunikasi publik itu menurut Effendi menyatakan bahwa komunikasi publik berlangsung satu arah. Tadi saya sudah menjelaskan, satu arah itu adalah hanya komunikator yang aktif, sedangkan penerima pesan atau komunikan itu menjadi pasif. Terus, komunikator pada komunikasi publik bersifat umum. Yang ketiga, media dalam komunikasi publik menimbulkan keserampakan. Jadi artinya media yang digunakan ini untuk menyeluruh. Jadi ada banyak kumpulan orang, media yang digunakan harus memberikan informasi yang sama. Komunikasi publik bersifat heterogen. Oke, bersifat heterogen adalah mencari kesamaan. Saya pikir itu tentang komunikasi publik. Jika ada yang tidak dipahami bisa bertanya, silakan mengetik di channel saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.